menyembah Engkau dengan segenap hati dan hidup kami, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Buka mata hatiku, Tuhan, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandang, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, Tuhan, biar ku memandangmu. Kau layak ditinggikan. Amin. Nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak ditinggikan. Nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Katakan kudus, 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 kudus. Engkau kudus, kudus, kudus. Oh, kudus, kudus, kudus. Biar ku memandangmu, kudus, 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 kudus. Amin, Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandangmu. Sekali lagi katakan, kudus Tuhan, Kau kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Oh, kudus, kudus, kudus. Biar ku memandangmu. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan, senang bertemu kembali dengan saudara. Berbagai pengajaran tentang firman Tuhan
tentu sudah banyak kita dapatkan selama menjadi pengikut Tuhan, baik melalui datang langsung ke lokasi ibadah atau secara onsite maupun secara daring ya, secara dalam daringan melalui ibadah secara online. Jadi melihat baik secara tayangan itu disampaikan secara real time ataupun tayangan itu secara rekaman seperti yang saudara saksikan saat ini. Saya akan membagikan apa yang diajarkan Yesus Kristus kepada para pengikutnya 2000 tahun yang lalu mengenai menyiapkan hati saat kita menerima firman Tuhan. Penting sekali menyiapkan hati ketika kita mendengar benih firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan yang dicatat dalam Matius 13 ayat 1 sampai 23. Pada kesempatan ini saya akan bacakan dari Matius 13 ayat 1 sampai 9 saja. Nah, dengan judul renungan menyiapkan hati. Saya akan bacakan untuk saudara. Matius 13 ayat 1 sampai 9. Perikopnya perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu di situ. Sedangkan orang banyak berdiri semuanya. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian yang disampaikan Tuhan Yesus. Kisah ini, perumpamaan tentang seorang penabur ini, juga dicatat dalam Injil sinoptik yang lain. Dalam Markus 4 ayat 1 sampai 20 dan Injil Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Jadi saudara mungkin mendalami bisa membaca tadi yang saya sebutkan. Kisah ini tentu tidak asing bagi orang Kristen ya, bagi pengikut Kristus. Nah, sebelum Yesus memberikan makna perumpamaan ini, Yesus mengutip kitab Yesaya 6 ayat 9 sampai 10 mengenai sikap hati umat Israel yang menolak Tuhan. Ada waktunya Tuhan memberi kesempatan kepada umat Israel untuk bertobat. Namun, bila mereka ini umat Israel menolak pertobatan terus-menerus, akan membuat Tuhan murka. Coba kita baca dalam Matius 13 ayat 14 sampai 15. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Nah, orang-orang banyak yang datang kepada Yesus tentu membutuhkan makanan rohani berupa pengajaran firman Tuhan dari Tuhan sendiri. Namun tanggapan masing-masing mereka, orang banyak ini ketika mendengarkan Yesus tentu berbeda satu sama lain. Inilah yang ingin disampaikan Yesus, bagaimana sikap hati mereka ini. Nah, setelah mempelajari Matius 13 ayat 1 sampai 23, ada pertanyaan kunci yang akan dijawab melalui khotbah yang akan saya bawakan ini. Pertanyaan itu adalah, bagaimanakah menyiapkan hati saat benih firman Tuhan ditaburkan?
Nah, namun sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita taruh dulu, kita perlu mengenal lebih dahulu hati manusia atau orang banyak itu yang akan menjadi tempat taburan benih firman Tuhan. Nah, ada 4 keadaan hati manusia saat menerima benih firman Tuhan berdasarkan Matius 13 yang tadi kita baca. Pertama, hati manusia tipe pinggir jalan. Tadi di dalam ayat 4b kita bisa baca ya. Kemudian yang kedua, hati manusia tipe tanah berbatu di dalam ayat 5a. Dan kemudian hati manusia tipe semak duri dalam ayat 7a. Dan kemudian hati manusia tipe tanah yang baik dalam ayat 8a kita bisa baca. Ini tipe-tipe hati manusia yang mendengar firman Tuhan. Maaf saudara, saya akan jelaskan. Yang pertama, hati manusia tipe pinggir jalan. Nah, tadi kita sudah baca ya ayat 4b. Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Dampak benih yang ditabur pada hati manusia yang pertama ini, tipe pinggir jalan ini, kita bisa baca dalam ayat 4c. Nah, bagaimana nih dampaknya? Datanglah burung dan memakannya. Maksudnya memakan benih itu sampai habis. Ya, artinya benih yang ditabur pada hati manusia pertama atau tipe pinggir jalan ini dijelaskan pada ayat 19a. Ya, saya akan bacakan untuk saudara. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya atau mengerti firman tentang kerajaan surga itu, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Hati manusia tipe pertama ini menjadi gambaran manusia yang datang beribadah. Namun, ia tidak peduli dengan firman Tuhan ketika firman Tuhan disampaikan. Jadi kondisi hatinya tidak dijaga dan dipelihara. Seperti keadaan mungkin pinggir jalan ini yang orang banyak lalu lalang. Sehingga ketika benih firman ditaburkan, ada burung yang ngambil. Jadi mungkin saya bisa ilustrasikan tipe manusianya, ada yang datang, beribadah, duduk, diam, kemudian pulang. Maksudnya seperti ini saudara. Ia yang mendengarkan firman Tuhan, namun saat mendengarkan firman Tuhan, pikiran orang ini ya, sangat mungkin berada di tempat lain. Fokusnya tidak berada pada firman Tuhan itu, mendengarkan firman itu. Fokusnya beralih ke tempat lain. Nah, pernahkah saudara seperti ini? Dulu saya seperti ini saudara. Sampai saya mengenal firman Tuhan lebih jauh dan saya mengerti. Ketika ada firman Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Terus orang yang kedua juga mungkin yang terjadi pada jemaat atau orang pengikut Tuhan yang tipe kapal selam. Yang muncul sewaktu-waktu ketika ada ibadah-ibadah tertentu. Pada saat kematian Tuhan, pada saat kebangkitan Tuhan, atau pada saat hari Natal, ia timbul. Tapi setelah itu ia tidak ikut lagi dalam kebaktian. Nah, inilah orang-orang yang tipenya, tipe hati di pinggir jalan. Alkitab mencatat bagi mereka yang seperti ini, firman Tuhan yang didengar tentu akan dirampas. Dirampas oleh siapa? Nah, dikatakan dirampas oleh si jahat. Ya. Si jahat ini dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan juga jahatnya besar ya. Jadi si iblis. Tapi bisa juga jahat ini merujuk kepada kesibukan bekerja ya. Sehingga dari kesibukan bekerja ini ada gangguan. Kesibukan bekerja berlebihan maksudnya ya. Ada masa-masa di mana orang seperti ini dihadapkan pada keadaan bahaya bagi imannya, bagi iman Kristennya. Nah, karenanya orang seperti ini, walaupun datang beribadah, walaupun mendengar firman Tuhan, namun tidak menjaga dan meremehkan firman itu, maka si jahat akan datang merampas benih itu. Apakah saudara masih memiliki hati tipe pinggir jalan ini? Yang kedua, hati manusia tipe tanah berbatu. Ya, di dalam ayat 5a dikatakan sebagian jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Nah, dampak benih
yang ditabur pada hati manusia tipe tanah berbatu ini dalam ayat 5b sampai 6, benih itu segera tumbuh. Tetapi karena tanah tipis ya saudara ya, sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ini istilahnya layu sebelum berkembang. Artinya gini, benih yang ditabur pada hati manusia tipe tanah berbatu ini dijelaskan oleh Yesus dalam ayat 20b sampai 21. Demikian firman Tuhan. Orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, tipe manusia ini yang mendengar dan mengerti firman Tuhan, namun tidak berakar. Karena itu ketika mendengarkan firman Tuhan, pengikut Kristus, saudara dan saya juga perlu untuk berakar. Ya, saudara mungkin beberapa waktu belakangan ini pernah mendengar ya, jadi ada artis yang sebelumnya beragama yang satu, kemudian dia pada waktu ini dia berpindah agama, berpindah-pindah. Nah, saya tidak tahu apa motivasinya, tetapi yang saya ingin sampaikan gini, saudara. Ini merupakan cerminan dari orang yang tipe tanah berbatu ini. Ini ketika dia pindah dari agama lamanya ke agama Kristen, ini juga dia tidak bertumbuh. Sehingga apa yang dikatakan dalam Matius 30, saya ulang, Matius 13 ayat 20b sampai 21, ya seperti ini. Orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi dikatakan, ia tidak bertahan dan sebentar saja. Dan selanjutnya orang itu pun segera murtad. Nah, untuk memberikan ilustrasi, saya akan membagikan tentang ilustrasi tentang pohon bambu ya. Yang saya ambil dari situs renungan Kristiani.com. Nah, mengapa pengikut Kristus, saudara dan saya perlu berakar seperti pohon bambu? Selama 5 tahun pertama, pohon bambu itu tidak akan menunjukkan pertumbuhan yang berarti. Walaupun disiram, dipupuk, setiap hari tumbuhnya ya hanya setinggi kurang lebih lutut orang anak-anak gitu. Setinggi itu aja. Kenapa? Karena pada saat itu, pada 5 tahun pertama itu, pohon bambu muda sedang bertumbuh ke bawah, mengalami pertumbuhan hebat pada akarnya. Akar bambu tumbuh dengan pesat untuk memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga pada masa yang akan datang dapat menopang ketinggiannya berpuluh-puluh meter ke atas ya di kemudian hari. Nah, setelah tahun kelima, setelah masa pertumbuhan ke akar, pertumbuhan ke bawah, barulah batang bambu akan bertumbuh pesat ke atas. Nah, pertumbuhan batangnya terus-menerus sehingga ketinggian pohon bambu ini bisa mencapai kurang lebih 30 meter. Jadi dengan akar yang kuat, yang sudah tertanam ke bawah, batangnya juga mampu bertahan ketika ada angin kencang menerpa. Ya, sehingga dalam cuaca buruk sekalipun, pohon bambu ini tetap bertahan. Pohon bambu bisa mengikuti irama angin dan tidak patah. Berakar, inilah memiliki dasar yang kuat dalam firman Tuhan. Lalu kalau gitu pertanyaannya bagaimana dong caranya saya, saudara bisa berakar? Yaitu dengan membaca dan memiliki firman Tuhan. Seperti jemaat Berea. Mungkin saudara pernah dengar jemaat Berea ini dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai 12. Nah, saya akan bacakan untuk saudara perikopnya Paulus dan Silas di Berea. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, di Berea maksudnya, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang Yahudi di kota itu, di kota Berea maksudnya, lebih baik hatinya daripada orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari, perhatikan saudara,
Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu yang mereka terima itu, firman Tuhan itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Luar biasa nih. Jemaat Berea menjadi percaya karena ia menerima. Saya ulang, menerima firman Tuhan dengan rela hati. Kemudian menyelidiki kitab suci. Dan karena apa yang dilakukannya ini, ia memiliki pengetahuan. Ia berakar. Jadi mungkin kalau saudara pernah mendengar, itu ada orang-orang yang secara keliru mengartikan bila ada yang mengatakan bahwa orang Kristen biasanya hanya beriman saja, tidak berpengetahuan. Tidak. Melalui jemaat di Berea ini, Alkitab sendiri mengajarkan bahwa kita perlu mengetahui apa yang kita percaya seperti jemaat. Sehingga kita dapat berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebuah pohon yang sehat harus memiliki akar yang kokoh sebelum dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Pertanyaannya, apakah saudara memiliki hati tipe tanah berbatu itu? Apakah saudara mau jadi seperti jemaat Berea yang menyelidiki kitab suci untuk mengetahui, untuk berakar dalam pemahaman firman Tuhan? Selanjutnya yang ketiga saudara, hati manusia tipe semak duri. Dalam ayat 7a dikatakan sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Nah, dampak benih yang ditabur pada hati manusia tipe semak duri ini, dalam ayat 7b dijelaskan, makin besarlah semak itu dan menghimpitnya, maksudnya menghimpit benih itu sampai mati. Artinya, benih yang ditabur pada hati manusia tipe semak duri dijelaskan pada ayat 22b. Demikian firman Tuhan, orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kemudian sering mendengar dan mengerti firman tidaklah cukup. Contohnya, kalau kita lihat ada orang pengikut Kristus yang mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Saya tahu Yesus itu adalah gembala yang baik. Namun saat aplikasinya ya, jika orang ini menghadapi kesukaran, menghadapi kesesakan, menghadapi sedih, ia marah-marah, saudara. Dia tidak percaya bahwa Yesus itu gembala yang memelihara. Itulah kekhawatiran dunia. Nah, bagaimana? Apakah saudara masih seperti ini, yang datang kekhawatiran, saudara yang meyakini, yang percaya bahwa Yesus itu adalah gembala yang baik, tetap tenang. Kenapa? Kita tahu Yesus itu adalah gembala yang baik. Jadi harus tetap tenang bahwa apa yang kita yakini, apa yang kita percaya berdasarkan firman Tuhan, kita harus hidupi ya. Selanjutnya tipu daya kekayaan. Nah, di sini juga tipu kekayaan ini menjadi suatu daya tarik tersendiri. Di sini dikatakan terjadi ketika daya tarik kekayaan menyeret orang-orang pengikut Yesus untuk meninggalkan Tuhan. Kekayaan lebih menarik dibandingkan firman. Ini sering kali banyak terjadi Bapak Ibu. Ya, bahwa kekayaan itu daya tariknya lebih besar gitu, daripada orang untuk beribadah, datang kepada beribadah. Nah, terus kemudian mereka yang tidak menggunakan sumber daya yang ada padanya, pada dirinya untuk menghasilkan buah atau tidak berbuah. Maksudnya orang Kristen yang sudah beriman namun tidak menghasilkan. Nah, buah apa yang dimaksudkan? Nah, ini buah ini sebenarnya suatu alegori. Buah adalah pekerjaan yang baik. Orang yang beriman menghasilkan pekerjaan yang baik, buah-buah ini yang memuliakan nama Tuhan. Ya. Jadi dalam tipe manusia ini, mereka yang mendengar dan mengerti namun tidak berbuah. Maka isu berbuah juga ini isu yang sentral
dalam kekristenan. Jadi pertanyaannya, apakah saudara masih memiliki hati tipe semak duri ini? Apakah saudara mau menghasilkan buah dengan perbuatan baik saudara? Saya lanjutkan Bapak Ibu. Yang keempat, tipe hati manusia, tipe tanah yang baik. Maaf saudara. Dalam ayat 8a dikatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Dampak benih yang ditabur pada hati manusia, tipe tanah yang baik. Perhatikan saudara, benih itu lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat dalam ayat 8b ya. Artinya apa? Benih yang ditabur pada hati manusia tipe tanah yang baik dijelaskan pada ayat 23b. Apa itu? Saya akan bacakan untuk saudara. Orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Oh, luar biasa. Buahnya begitu lebat, saudara. Mereka yang mendengar dan mengerti dan berbuah. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa pengikut Kristus perlu mendengar firman ketika datang beribadah. Yang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan, juga seperti jemaat Berea yang tadi kita sudah baca, yang kesukaannya menyelidiki pengajaran yang diberikan dan belajar secara mandiri tentang firman Tuhan. Kenapa ini penting, saudara? Kenapa? Tipe hati seperti penting. Akan tiba masanya. Nanti di akhir zaman akan timbul apa? Alkitab mengajarkan guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, orang yang tidak tumbuh, tidak berakar, tidak berbuah. Ketika ia mendengarkan para nabi-nabi palsu ini, dia bisa jatuh. Mereka tidak menguji apa yang diajarkan oleh mereka ini. Karena itu penting untuk menjadi tipe tanah yang baik ya. Yang selanjutnya juga orang yang mengerti dengan hatinya. Ya, dalam Matius 13 ayat 15b dikatakan melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Mungkin saudara bertanya, kok mengapa mengerti dengan hatinya? Ya karena mengerti firman Tuhan itu bukan hanya sekedar hanya akal budi saja. Namun apa yang dimengerti itu juga perlu dimengerti dengan hati. Ada transformasi, harus ada mengubah hati sehingga kesatuan ini membuat anak-anak Tuhan pengikut Kristus mereka menghasilkan buah. Apa itu? Perilaku yang baik, perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Bapa di surga, yang memuliakan Dia, nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya juga yang berbuah, mendengar firman Tuhan, mengerti dengan hati dan berbuah. Ya, tadi dengan melakukan perbuatan baik dalam hidup keseharian yang memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, milikilah hati bertanah yang baik. Ya, berdasarkan Matius 13 ayat 1-23, ada 4 keadaan hati manusia saat menerima taburan benih. Saya akan bacakan untuk saudara ya. Nah begini saudara, ada ketika kita mendengarkan firman Tuhan, respon kita adalah mendengar firman Tuhan itu. Namun ada yang terjadi pada kita, itu yang pertama, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita tidak peduli, anggap remeh, tidak menyimak. Nah kemudian lanjutannya apa? Tidak mengerti. Inilah tipe pinggir jalan. Namun ada yang kedua saudara, ketika mendengarkan firman, kemudian dia mengerti. Isunya, tipe ini tidak berakal. Itulah tipe tanah berbatu. Yang ketiga, ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia mengerti. Tetapi dikatakan, ya,
Jadi isu tidak berbuah juga isu sentral. Itulah tipe semak duri. Dan yang keempat adalah mengerti ketika mendengar firman. Kemudian ia berakar dan ia berbuah. Itulah tipe tanah yang baik. Saudara-saudara berada di mana saat ini? Ketika Yesus menyampaikan kepada orang banyak itu Yesus tahu bahwa di antara sekian banyak orang itu, kumpulan masing-masing tipe hati ini ada di antara kumpulan orang banyak itu. Jadi yang saya ingin sampaikan saudara-saudara, bagaimanakah menyiapkan hati saat benih firman Tuhan ditaburkan? Ini jadi pertanyaan kutip saya yang tadi saya sampaikan di awal khotbah. Nah, jawaban dari pertanyaan ini, bagaimanakah menyiapkan hati saat benih firman Tuhan ditaburkan? Yaitu saat benih firman Tuhan ditaburkan, maka saudara dan saya perlu menyiapkan kondisi hati untuk menjadi tanah yang baik. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Saat benih firman Tuhan ditaburkan, maka saudara dan saya perlu menyiapkan kondisi hati kita untuk menjadi tanah yang baik merupakan sebuah pilihan saudara dan saya sebagai pengikut Kristus. Karena jika kita tidak menyiapkan kondisi hati kita untuk menjadi tanah yang baik, dapat terjadi Allah akan meninggal kita sebagai pengikut. Ya. Jadi jangan keraskan hati saudara ketika benih ditabur atau ketika firman Tuhan disampaikan. Apakah saudara-saudara mau mendengar dengan telingamu? Apakah saudara-saudara mau mengerti dengan hatimu sehingga ada perubahan hati? Apakah saudara-saudara mau berbuah dalam kehidupan? Jika saudara menjawab, ya saya mau, letakkan tangan kiri saudara di dada dan angkat tangan kanan saudara di atas kepala. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa kami surga, terima kasih Hamba telah selesai menyampaikan firman ini. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melihat tayangan rekaman ini. Kiranya Tuhan berkati mereka yang rindu untuk menjadikan hatinya itu menjadi tanah yang baik. Sehingga ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka bisa mengerti firman Tuhan itu. Bukan hanya mereka mengerti, tapi juga mereka bisa berakar. Dan lebih jauh lagi, mereka bisa bertumbuh, bertambah, bahkan berbuah lebat. Tuhan, terima kasih. Mohon Tuhan, kami perlu Engkau agar firman bertumbuh seperti ini. Mau menjadikan jadi tanah yang baik bagi. Kasih Tuhan. Nah, doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian saudara, semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.